Halo, selamat sore dan salam sehat semuanya. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan pastinya masih tetap semangat ya untuk mengikuti sesi pada sore hari ini. Nah, aku lihat-lihat kolom komentar juga sudah ramai ya dengan perizinan off cam. Tapi nggak apa-apa teman-teman, aku ngerti, akan aku juga pernah ya jadi mahasiswa, jadi aku tahu nih, ini tuh jam-jam kalian capek habis selesai kuliah. Tapi aku tetap berharap nih teman-teman semua bisa tetap fokus untuk mendengarkan sesi sharing hari ini. Nah, sebelum kita mulai tentunya kita harus kenalan dulu dong. Maka itu izinkan aku untuk mencoba memperkenalkan diri melalui pantun ya. Pergi ke pasar, naik kapal pesiar. Di perjalanan ketemu Song Joong Ki. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan aku Kristi yang siap membawakan materi. Aku adalah salah satu marketing manager di SM Entertainment dan aku juga merupakan alumni UMN angkatan 2020. Nah, karena kita juga udah saling kenal nih, langsung aja kali ya kita masuk ke sesi sharing hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Kita semua pasti tahu lah ya apa itu public speaking, dan bahkan secara kalian sadar tidak sadar tuh kita sering banget melakukan yang namanya public speaking. Apalagi kalian nih sebagai mahasiswa pasti kalian sering banget yang melakukan yang namanya public speaking, seperti contohnya presentasi di kelas. Aku mau tanya nih sebelum kita mulai ya, kalian tuh kalau dengar public speaking tuh apa sih yang muncul di benak kalian? Aku lihat nih kolom komentar udah mulai rame ya dengan jawaban-jawaban. Ada yang bilang bicara di depan publik, ada yang menjawab nervous, confident, dan lain sebagainya. Nah, menarik ya, itu artinya kita semua sudah memiliki pemahaman yang sama nih tentang public speaking. Karena sekarang kita juga sudah berada di topik yang sama, aku akan mulai dengan bercerita tentang pengalaman public speaking aku. Jadi dari dulu tuh pas SMP ya, aku tuh sering banget diminta sama guru untuk membawakan acara, entah itu jadi MC atau untuk mewakilkan kelas aku membawakan pidato gitu ya. Dan aku selalu merasa nervous, selalu merasa nggak pede setiap kali diminta untuk bicara depan umum, karena ya walaupun aku seorang extrovert, public speaking itu kan bukan tentang kamu extrovert atau introvert, dan juga bukan tentang oke, kalau orang bawel itu pasti bisa bisa public speaking. No, it's not like that. Karena banyak banget faktor yang harus diperhatikan saat kita public speaking, seperti contohnya konteksnya. Nah, terus ya kadang-kadang nih misalnya kita udah paham nih konteksnya, udah tahu nih mau ngomong apa, materi udah siap ya. Tapi kemudian muncul nih tekanan dari batin kita, dari mental yang tiba-tiba breakdown. Muncullah itu tremor ya. Udah gitu keringet dingin, pokoknya keluar deh tuh semua kegugupan. Mau turun panggung juga udah telat, mau dilanjut juga gimana ya, udah ngeblank gitu kan. Nah, sehingga akhirnya tuh aku bertekad, oke, karena aku sering diminta nih public speaking, mau nggak mau aku harus belajar deh public speaking. Mulailah aku belajar yang namanya public speaking. Ya awalnya terpaksa aku belajar, tapi jujur lama kelamaan tuh aku bener-bener merasa enjoy banget belajar public speaking. Yang kemudian masuk nih ke periode dunia perkuliahan gitu kan. Dan ternyata pembelajaran public speaking aku saat SMP itu berguna banget gitu loh, untuk presentasi di kelas, untuk organisasi, mimpin acara, dan lain-lain. Itu tuh berguna sekali public speaking gitu kan. Sampai-sampai di kuliah aja aku ambil lagi tuh mata kuliah public speaking. Dan jujur, bahkan selalu dari UMN tuh aku bersyukur banget sudah dibekali oleh skill public speaking, karena jujur itu berguna banget untuk melanjutkan dunia kerja. Nah, bergunanya bagaimana sih? Nah, public speaking itu penting sekali untuk dimiliki karena aku mengkotakkannya jadi 2 poin utama ya. Yang pertama itu karena banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari public speaking, terutama dalam pengembangan skill pribadi kita. Nah, dan yang kedua, penting untuk memiliki public speaking karena public speaking itu selalu dibutuhkan dimanapun, di kapanpun, kita tuh selalu ketemu sama yang namanya public speaking. Nah, sekarang aku bakal menjabarkan nih ya 2 poin utama itu. Yang pertama tadi, public speaking mengembangkan skill dan juga meningkatkan kualitas diri. Di sini artinya adalah dengan kita belajar public speaking tuh kita secara baik disadari atau tidak itu kita juga belajar skill-skill yang lain, seperti kita belajar bagaimana untuk berkomunikasi kepada publik. Kita juga belajar bagaimana cara mengatasi keadaan. Kayak misalnya audiensnya nggak respon gitu, kita harus bagaimana, kita belajar kan skill-skill seperti itu. Kemudian kita juga belajar bagaimana bisa menyampaikan pesan yang menarik perhatian audiens.
juga kita belajar time management gitu kan. Nah, dan dengan skill-skill yang kita pelajari dari public speaking ini, otomatis value kita atau kualitas kita itu meningkat gitu loh. Nah, dan ini tuh menjadi poin tambahan dalam aplikasi di dunia kerja yang mayoritasnya juga berkaitan dengan public speaking. Jadi kayak kalau misalnya di dunia kerja itu, kalau kita sudah berbekal public speaking, bisa time management dan lain-lain kan, tentu aja bos kita pasti senang gitu kan. Nah, dan jangan lupakan rasa percaya diri. Public speaking itu berkaitan erat dengan percayaan diri. Jadi kalau kamu udah bisa uh, jadi seorang good public speaker, kamu pasti punya atau pasti percaya diri itu rasanya meningkat gitu loh. Dan seperti yang kita tahu, being confident itu important banget karena banyak banget dampak positif yang kita dapatkan nih dari menjadi orang yang confident, seperti secara performa, fisik, mindset. Itu pokoknya kalau kita confident tuh udah top deh. Nah, yang kedua, belajar public speaking itu penting karena selalu dibutuhkan. Nah, public speaking itu merupakan kemampuan komunikasi yang sangat berguna dan diperlukan. Seperti tadi aku cerita aja ya, dari mulai aku sekolah, kuliah, sampai kerja itu selalu aku ketemu sama yang namanya public speaking. Selalu dipakai gitu ya, entah untuk event tertentu, untuk presentasi dan lain-lain. Bahkan aku sekarang sebagai marketing manager, aku memasarkan produk event perusahaan itu ya dengan menggunakan skill public speaking gitu. Jadi bahkan content creator di TikTok, YouTube, kalian pikir mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan public speaking mereka untuk membuat konten-konten mereka. Nah, maka itu public speaking adalah skill yang sangat penting dan berguna untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, aku tuh nggak pernah nyesel ya pernah belajar public speaking, karena akhirnya tuh terbukti berguna banget untuk masa depan khususnya ya. Maka itu aku berharap dengan sesi sharing aku hari ini, kalian juga bisa dapat pengetahuan baru dan juga bisa melihat nih pentingnya public speaking lewat benefits dan juga peluangnya. Tips dari aku buat kalian semua yang mungkin mau belajar public speaking adalah kalian harus sering berlatih dan juga membiasakan diri sehingga terbuka deh ruang untuk berkembang. Dan ingatlah bahwa public speaking itu bukan tentang bakat, bukan tentang kamu extrovert introvert, tetapi public speaking itu adalah skill yang bisa dipelajari, yang memerlukan usaha dan latihan untuk bisa menguasainya. Sekian materi dari aku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat tutur kata yang salah atau menyinggung. Semoga sesi ini bisa bermanfaat dan semoga kita juga bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya. God bless.